Haleluya, puji Tuhan. Belum ada suaranya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan, kemurahan Tuhan, penyertaan, pertolongan Tuhan boleh senantiasa sempurna bagi setiap kita yang hadir pada saat pagi hari menjelang siang ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, dan kita menyembah Tuhan, kita mau sama-sama tunjukkan kepada Bapak Ibu. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan atas setiap pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna bagi setiap kami. Kami mengucap syukur kalau kami boleh kembali ada saat pagi hari ini akan kembali di hadirat Tuhan, menghampiri kata hadirat Tuhan. Mari Tuhan, wakili setiap hati kami, layakkan kami Tuhan, kuduskan kami. Kami boleh datang Tuhan, kami siap. Kami boleh menghampiri kata hadirat Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Siapkan hati kami Tuhan Yesus, biar kami boleh memberikan lewat pujian, lewat penyembahan kami. Kami mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena tidak ada yang dapat menjadi balasan kami selain kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hati kami, urapi mulut lidah kami, urapi pikiran kami, dan benar kami berfokus untuk menyenangkan hati Tuhan di saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan untuk menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Kita sama-sama datang kepada Tuhan.
berdamai, saling mengasihi di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan yang pertama. Terima kasih Bapak yang baik. Mengucap syukur kepada Tuhan di atas segala pujian, kemuliaan yang kami naikkan di hadapan Tuhan Yesus. Di dalam tepuk tangan, di dalam Tuhan Tuhan, sorak-sorai di dalam nama Tuhan. Itu bulan menyenangkan hatimu Tuhan, dan menyenangkan hatimu Tuhan Yesus. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan yang terbaik yang ada pada kami, Tuhan Yesus, dan memberkati setiap anak-anak yang memberi, yang penuh sukacita, yang memberi dengan kesukaan di hati. Tuhan Yesus memberkati, berkat tetap kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kiranya setiap persembahan kami ini Tuhan juga dapat dipergunakan untuk memperlebar, berluas-luasnya diperbesar kerajaan pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memberikan persembahan kami pada saat siang hari ini dengan mengucapkan syukur Tuhan Yesus Kristus berkati Tuhan kami. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan berikan persembahan yang pertama. Nama itu baik. Yang
saat ini untuk membuat kabar baik bagi kami, biarlah kami juga mendapatkan berkat, begitu juga Tuhan mengurangi hak-Mu yang Kau utus. Dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dengan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara. Pelayan selanjutnya yang serahkan kepada kembali melayani kita daripada firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Orang yang bersuka cita adalah orang yang bisa tersenyum tanpa beban. Saudara bersuka cita? Saya tidak janjian dengan WL ya. Sudah diawali oleh pujian bersuka cita. Hari ini adalah hari yang bersuka cita ya. Hari Minggu di mana kita beribadah datang, kita bisa bersuka cita. Tetapi permasalahannya adalah kita bahagia atau tidak ya. Kalau ditanya kita bersuka cita, amin, bersuka cita ya. Coba lihat kanan kirinya bersuka cita ya. Kita nggak tahu di dalam maskernya dia ngapain ya. Ya, nggak ada yang bisa lihat ya, hanya saudara dan Tuhan yang bisa melihat ya. Nah sekarang pertanyaannya, coba lihat kanan kirinya, kamu bahagia nggak ada saya di sini? Nah itu pertanyaan yang berbeda dan situasi yang berbeda ya. Orang boleh bersuka cita, kita bisa melihat orang bersuka cita, tetapi masalahnya orang tetap bahagia nggak ada kita di situ ya. Nah ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita jawab. Tapi kita percaya bahwa bagi anak-anak Tuhan berbahagia itu adalah sesuatu yang mungkin ya. Tidak ada sesuatu yang sulit, dan kita percaya bahwa kita ada sampai saat ini adalah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Nah kita percaya bahwa kalau saat ini kita sudah masuk di bulan November, sebentar lagi tidak terasa ya, tidak terasa walaupun kita ada di masa-masa pandemi, tetapi 2 kali kita akan melewati situasi Natal bersama ya, dalam kondisi keadaan yang ada, tetapi semuanya kita akan lewati dengan penuh sukacita ya. Tema saya yang saya angkat pada saat ini adalah berbahagia ya. Saudara sudah merasakan berbahagia sampai saat ini? Ya, amin gitu. Kalau bilang nanti sudah berbahagia, ya amin, nggak amin lah ya, gitu ya. Jadi kalau bilang berbahagia, mau ditanya, harus ditanya kepada siapa? Pada orang yang di kanan kiri, orang yang tinggal serumah dengan kita pastinya ya, suami istri. Nah itu yang paling sulit ya. Coba tanya, kamu bahagia nggak ada saya di rumah? Atau malah kita pulang, saya melayani Tuhan misalnya, wah di luar saya pulang ke rumah, loh kok aku udah pulang tumben? Nah itu kan pertanyaan yang kalau bisa lebih malam lagi, nah gitu kan, itu berarti suka nggak suka kita ada di rumah. Nah jadi kalau misalnya itu kita tanya terus, menjadi evaluasi, makanya pembelajaran ya, rasa bahagia itu ya kita akan lewati bersama seumur hidup. Pelajaran rumah tangga itu bukan hanya kita janji di awal, tetapi terus menerus ya, karena setiap saat itu bisa saja terjadi, bisa saja berubah ya, apalagi kita pria egois ya, kepala kita ini lebih keras daripada batu ya. Jadi kalau misalnya kita setiap hari lihat, waduh ini suami batu banget nih, kepala batu ya. Ya begitu juga suami, dia berkata, wah ini istri awalnya halus tapi sekarang jadi makhluk halus jadi lebih ngeri ya. Jadi itu sesuatu yang kita harus dapatkan, kita harus pelajari bersama bagaimana kita berbahagia, dengan cara seperti apa. Banyak orang mengisi hidup mereka untuk mencari yang namanya bahagia ya. Beberapa tahun kemarin saya baru bagi-bagi makanan di sepanjang jalan, ternyata banyak orang, masih banyak orang yang membutuhkan ya. Saya ada bungkus beberapa makanan dan saya bagi-bagi, dan mereka sampai membutuhkan, saya kejar-kejaran. Nah itu saya melihat, oh mereka begitu bahagianya, mereka antusias mendapatkan makanan yang istilahnya nggak seberapa gitu. Makanya saya selalu wanti-wanti sama di rumah sama anak-anak, kalau misalnya masih bisa makan, masih bisa nikmatilah dengan baik. Jangan
suka disisa-sisain, apalagi dibuang, apalagi tidak menghargai makanan. Karena saya melihat bahwa di sekeliling kita banyak sekali. Pernah saya cari ke daerah di Jakarta Selatan, cari nggak ada. Ujung-ujungnya di Priok, ya, dan di daerah Beting dan sekitarnya itu ternyata masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Jadi kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan rasa bahagia itu? Ternyata waktu saya dapatkan ini sesuatu yang tidak terlalu sulit. Banyak orang menghabiskan uang ya untuk mendapatkan yang namanya bahagia. Padahal waktu dia pulang, dia akan menemukan masalah ya. Nah, hal yang dilakukan, yang harus kita lakukan adalah simple, yaitu membaca. Ya. Ini adalah buku terbuka, membaca. Apa yang dibaca? Apa manfaat dari kita membaca? Secara umum, ketika kita membaca, kita akan menambah wawasan, sudah pasti. Ya. Yang kedua, kita akan berpikiran terbuka. Ya, kita pasti akan banyak sekali dapat wawasan, dapat sesuatu yang terbuka. Makanya kalau kita cerita atau dekat sama orang yang suka membaca, yang mempunyai wawasan luas, dia tidak akan cepat-cepat menilai, mengambil satu keputusan. Walaupun sepertinya lambat, ya, tetapi dia akan menganalisa, dia akan melihat, dan pada saatnya dia jawab, wah itu memang jawaban yang diperlukan, itu jawaban yang dibutuhkan. Nah, jadi penting sekali secara umum ketika kita membaca. Dan yang kedua, mengembalikan suasana hati. Ternyata baca itu juga bisa mengembalikan suasana hati. Jadi jangan salah baca. Ya, banyak sekali bacaan-bacaan yang ditawarkan, ya, baik yang dari positif sampai yang negatif. Memang lebih banyak negatif, tapi carilah sesuatu yang positif, ya, supaya suasana hati kita ini enak, ya, enak terus setiap hari. Itu juga bisa didapatkan ketika kita membaca. Dan yang keempat adalah meningkatkan kemampuan untuk menulis. Dari banyak kita baca, kita pasti akan mudah untuk menulis, ya, kita akan mudah untuk menceritakan sesuatu apa yang kita dapatkan sesuai dengan versi kita, ya. Saat ini kita sedang lagi menulis buku untuk perjalanan daripada pionir PBBTI, ya. Itu adalah salah satu dimulai dari apa? Dari membaca, ya, catatan-catatan terdahulu, mendengar dari cerita orang-orang terdahulu. Setelah itu baru dirangkum dalam sebuah tulisan versi orang yang menulis. Dimulai dari apa? Dari membaca, ya. Nah, ini jadi sesuatu hal yang kita dapatkan ketika kita membaca. Francis Bacon mengatakan pengetahuan adalah kekuatan. Jadi ini di luar daripada kita sebagai anak Tuhan, ya. Ini kalau secara umum aja, ya, mereka meyakini pengetahuan adalah kekuatan. Apalagi kalau ditambah dengan kita percaya kepada Tuhan, harusnya lebih luar biasa. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita baca, ya, selain buku-buku secara umum, ya, buku-buku pelajaran dan lain sebagainya? Atau Bapak Ibu, buku yang bestseller sampai saat ini, nah, buku yang terlaris itu yang warna hitam itu tulisannya The Holy Bible, ya. Jadi ternyata sampai saat ini terbukti bahwa Alkitab sudah hampir dan bahkan lebih dari 5 miliar kopi sudah dibuat. Jadi buku ini sudah dicetak. Jadi banyak sekali kebutuhan. Setiap tahun ada permintaan untuk buku ini, ya, Alkitab ini. Nah, pertanyaannya, apakah buku ini saudara selalu baca setiap hari? Atau cuma hanya ketika hari Minggu, ya? Nah, ini sesuatu yang harus kita lakukan setiap saat. Jangan sampai buku yang di luaran itu sangat laris, ya, sangat dibutuhkan, ya. Tetapi justru ketika kita ada buku ini kita biarkan, ya, tidak kita baca, tidak kita sentuh, ya. Kenapa buku ini laris? Ya, kenapa buku ini laku dijual? Dan kenapa buku ini tidak membosankan? Sebenarnya kalau Bapak Ibu Saudara baca terus menerus tidak akan membosankan.
baca 1 pasal 1 hari, 2 pasal 1 hari, 5 pasal 1 hari, ya. Semuanya bisa dilakukan asalkan kita mau. Kenapa firman Tuhan ini tidak pernah membosankan? Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, karena pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita baca Alkitab ini, kita sedang membaca dan kita sedang mendengar perkataan Tuhan. Kenapa dia tidak membosankan? Kenapa ini bisa memberi kekuatan? Karena kita sedang membaca perkataan Tuhan. Nah, inilah yang kita harus setiap saat, ya. Kita harus setiap saat mulai membaca, ya. Kalau saudara kita berkata bahwa ini adalah Allah berfirman, dari mana kita mau tahu Allah berfirman? Dari mana kita mau tahu pesan Tuhan? Lewat Alkitab ini kita bisa tahu pesan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan buka di dalam Mazmur. Bacaan kita pertama, kita akan buka di dalam Mazmur 1. Bagian kita sudah mengetahui dan seringkali membaca ayat ini, tetapi saya percaya bahwa setiap saat kita baca, kita akan mendapatkan sesuatu yang baru yang Tuhan akan bukakan setiap saat ketika kita membaca firman Tuhan. Puji Tuhan, saya undang kita semua berdiri, kita akan baca ayat demi ayat ini secara bersama-sama. Tidak banyak, hanya 6 ayat dengan suara yang jelas. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Puji Tuhan, silakan duduk. Ada 2 pilihan untuk kita bisa berbahagia atau tidak, ya. Jadi kalau misalnya kita mau berbahagia, ikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Untuk kita tidak duduk dengan orang-orang kumpulan pencemooh dan lain sebagainya, ya. Kita dekat dengan Tuhan, itulah yang diinginkan oleh pemazmur, ya, berbahagia. Nah, ini yang kita mau sama-sama belajar, bahwa kata berbahagia diawali di kitab Mazmur ini, ya. Dan kitab Mazmur ini ternyata bukan hanya sekedar kitab syair, ya, yang kita tahu bersama, kumpulan lagu-lagu, bukan hanya sekedar itu, tetapi jauh lebih dari itu. Bahwa Mazmur ini kalau kita baca banyak sekali mengisahkan tentang Yesus, ya. Kita menceritakan, kita baca tentang Yesus di Injil, ya. Tetapi keseharian apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh Yesus sendiri, itu sebenarnya tertulis di dalam Mazmur dengan berbagai macam kiasan, ya, dalam bentuk syair, ya. Kita baca dan kita bisa merenungkan dan kita bisa merasakan, ya, apa yang sedang dialami oleh Yesus, ya. Agustinus Bapak Gereja berkata, kitab Mazmur merupakan ringkasan kitab suci. Benar, ya. Jadi kalau misalnya kita baca di Injil bahwa Yesus naik ke bukit, dia sedang berdoa, ya cuma sampai di situ. Tetapi Mazmur menjelaskan apa yang dia doakan, ya. Doa seperti apa yang dia sampaikan, ya. Di Injil kita membaca bahwa Yesus ke Golgota, dia disalibkan. Tetapi apa perasaan Yesus? Apa yang dirasakan Yesus waktu ada di atas kayu salib? Mazmur juga menuliskan. Kalau kita baca dengan baik dan kita ulang-ulang. Martin Luther juga berkata, ini adalah merupakan kitab pegangan bagi semua orang kudus, ya. Jadi ini adalah kitab yang diterima oleh siapapun, ya, baik pun kita maupun orang-orang
saudara kita, ya mereka berkata bahwa kitab itu adalah kitab Zabur. Ya mereka juga baca, mereka juga yakini, ya. Jadi mereka saja yakini, mereka saja baca setiap saat. Kenapa kita tidak baca? Ya, banyak orang melewatkan kitab ini karena hanya dipikir bahwa kitab Mazmur ini hanya kumpulan lagu-lagu pujian. Tidak, ternyata lebih dari itu. Ya, sangat powerful sekali kalau kita baca terus berulang-ulang kitab Mazmur ini. Ya, kalau kita baca di ayat pertama tadi ada kata berbahagia. Ya, kenapa kata berbahagia itu langka saat ini? Justru malah kebanyakan kebalikannya, ya hidupnya penuh dengan tiap hari tangisan, ya tiap hari patah hati, sakit hati ceritanya, ya terus rumah tangga cekcok dan lain sebagainya, ya. Nah ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal gampang kan kalau mau dibaca cuma sekedar baca tadi. Berbahagia orang yang tidak duduk dalam kumpulan bertemu. Kita pergi dari situ ya udah, kita akan merasakan bahagia. Cukup sampai di situ. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Ya. Kenapa? Seringkali kita terobos apa yang mau menjadi maunya kita. Ya. Yang kita anggap bahwa kebahagiaan itu seperti itu. Menurut versi saya seperti itu. Ya. Kita bisa duduk, ngobrol, ngopi dan lain sebagainya, ngobrol-ngobrol yang ngaruh idul, dan itu kita katakan bahagia. Ya memang pada saat itu kita bisa rasakan bahagia. Tetapi bukan bahagia seperti itu yang Tuhan inginkan. Ya. Nah, Tuhan inginkan lebih daripada itu, ya. Kenapa kita tidak bisa merasakan kebahagiaan itu? Karena kita sendirilah yang seringkali melanggar hukum-hukum Allah, ya. Apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, setiap perkataan Tuhan itu adalah hukum, ya. Di mana kita harus melakukannya, kita harus mengerjakannya. Bukan hanya sekedar dia menulis, ya, diabaikan begitu saja, tidak, ya. Nah makanya Tuhan pun dengan tulisannya dia juga bertanggung jawab. Ya. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa berbahagia? Nah kita harus lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita hanya sekedar baca firman Tuhan, kita nggak tahu pesan Tuhan itu apa. Ya. Bagaimana kita bisa dikatakan orang yang berbahagia? Yang pertama adalah kita harus menghormati Tuhan. Ya, mencintai Taurat Tuhan itu adalah kita mencintai Tuhan, kita menghormati Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar kita datang beribadah pada saat hari Minggu itu sudah dikatakan bahwa kita menghormati Tuhan, tidak, ya. Tetapi hari demi hari itu yang Tuhan inginkan. Bagaimana rasa hormat kita kepada Tuhan? Ketika kita berkendara saja kita menghormati, ya. Apalagi sekarang ada beberapa aturan yang sedang dibuat, ya, yang harus diikuti oleh semua orang. Itu secara dunia, ya, secara masih bisa masih bisa dilanggar. Kita masih serasa takut, yang kita menghormati itu. Nah, sementara kita mungkin karena kita tidak melihat Tuhan dan lain sebagainya, akhirnya kita anggap itu biasa-biasa aja. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita menghormati Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang ketiga dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah. Ya, jadi kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya itu tidak berat, ya. Seringkali yang merasa berat itu ya kita yang merasa ngeberat-beratin, ya. Nah Tuhan juga inginkan ketika kita menghormati Tuhan, ya, kita mengikuti perintah-perintahnya, Tuhan akan memberikan kekuatan juga kepada kita. Firman Tuhan juga berkata, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Apa artinya? Bahwa Tuhan ada selalu beserta dengan kita, ya. Jadi bukan hanya sekedar menghormati Tuhan itu menjalankan 10 perintah Tuhan, 10 Taurat Tuhan, bukan, ya. Tetapi bukan berarti juga kita melanggar daripada hukum-hukum Tuhan itu, tidak. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, ya. Kita semua dipanggil sudah merdeka, ya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang merdeka. Tetapi janganlah
sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kita adalah orang-orang yang merdeka, tetapi jangan sekali-kali gunakan kesempatan kita sebagai orang-orang merdeka itu untuk hidup di dalam dosa. Ya, kemerdekaan itu bukanlah hidup tanpa hukum. Kita adalah negara yang merdeka, tetapi hukum tetap ditegakkan. Ya, bukan berarti kita ada di negara yang merdeka, ya kita menjadi rakyat yang merdeka, ya terus kita seenak-enaknya, tidak. Pasti kita ada aturan hukum. Begitu juga yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya, memang kalau misalnya dikatakan, jadi saya harus bagaimana? Ya, apakah saya harus melakukan 10 hukum Taurat? Ya, 10 hukum Taurat itu secara benar supaya saya selamat? Tidak. Ya, tidak ada yang mampu. Tetapi bukan berarti kita melanggar daripada hukum Taurat itu. Ya, hukum Taurat itu bukan untuk ditiadakan. Tuhan sudah menggenapinya. Ya, Tuhan menginginkan supaya kita sempurna. Siapa yang bisa mengikuti maunya Tuhan? Ya, mau mengikuti ekspektasinya Tuhan sempurna? Gak ada yang bisa. Oleh sebab itu kita butuh iman datang kepada Tuhan bahwa saya tidak mampu. Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Tuhan yang akan memberikan kemampuan buat kita. Nah, justru ketika kita berserah kepada Tuhan, ada satu tingkatan. Bukan hanya sekedar kita melakukan 10 hukum Taurat, tetapi lewat kehidupan kita boleh menghasilkan buah-buah. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera dan lain sebagainya. Itulah yang dikatakan orang yang berbahagia, yang dimulai dari menghormati Tuhan. Ayat yang kedua di Mazmur 1 tadi dikatakan dia menghormati Taurat Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Hal kedua yang dilakukan adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi kalau misalnya kita baca di pagi hari, kita bisa ulang lagi, kita bisa ingat lagi. Ya, sama seperti halnya kalau kita melihat ada seekor binatang, domba lah khususnya. Ya, dia makan, ya, ketika dia sudah kenyang, nanti waktu dia selesai makan beberapa jam kemudian, dia akan ulang lagi makanan itu. Dia akan kunyah lagi sampai dia mendapatkan sari-sari dari semua makanan itu. Nah, begitu juga firman Tuhan yang kita dengar, ya, yang kita baca setiap hari. Ketika kita bangun pagi, upayakan ya kita baca firman Tuhan. Itu yang akan menuntun kita, ya, itu yang akan memberikan petunjuk dalam kehidupan kita. Nanti kalau misalnya siang atau sore kita ada waktu kosong, waktu lowong, kita ulang lagi, kita baca lagi, sehingga kita tahu ya apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita mendengar firman, udah habis itu terserah Tuhan. Ya, Tuhan ingatkan saya, ya ada bagian kita yang harus kita lakukan. Karena kalau misalnya kita cuma hanya mendengar dan melupakan, firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 1 ayat 23 dikatakan, sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya. Jadi kalau kita cuma hanya dengar sepintas, kita pasti akan lupa. Ya. Kita seperti lagi melihat muka kita di cermin. Ya. Kalau misalnya bagus, enak sih dilihat ya. Kemarin ada teman yang bercanda, aduh, ini di KTP gua muka udah jelek, seumur hidup lagi. Aduh, jadi kenapa ya sekarang KTP ini seumur hidup? Ada kayak batasan gitu ya, jadi bisa berubah mukanya. Ya, nah kalau misalnya kita hanya sampai sebatas itu, kita aja bisa lupa muka kita. Ya, waktu kita hanya bercermin sekali. Ya, nah itu makanya kita harus mengulang. Kita harus mengulang supaya firman Tuhan itu benar-benar membentuk hidup kita.
Tuhan tidak pernah merancangkan hidup kita bertumbuh di luar firman. Kalau misalnya firman itu sudah diberikan kepada kita dan kita merenungkannya dan kita tanya Tuhan apa yang harus saya kerjakan, pasti Tuhan akan menolong kehidupan kita. Walaupun memang banyak orang tidak mau melewati prosesnya karena nggak enak, ya. Tetapi nggak enaknya sekarang, di kemudian hari pasti kita akan merasakan enak, ya. Dan karena janji Tuhan itu ya dan amin. Di ayatnya yang ketiga dikatakan, di Mazmur pertama tadi dikatakan orang yang berbahagia, orang yang merenungkan firman itu seperti tanaman di tepi aliran air, ya. Bukan hanya sekedar berbicara tanaman liar, ya. Kalau misalnya tanaman liar kita menyamakan, oh saya kayak itu loh, mengkudu. Mengkudu kan ada di mana-mana, dibuat semua segala macam ada, ya. Nah, bukan seperti itu, bisa seperti itu. Tapi ini tanaman yang benar-benar yang dilihat, yang dipersiapkan oleh Tuhan. Di dalam Yesaya 61 ayatnya yang ke-63, ayat yang ketiga, di situ dikatakan untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabut, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbangkit kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Lewat siapa? Lewat saudara dan saya. Karena kita adalah surat yang terbuka, ya. Izinkan Tuhan terlihat dalam hidup kita, ya. Kalau misalnya kita mau-maunya kita, ya mereka tidak akan bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak sekali orang yang hanya merenungkannya separuh-separuh, ya. Gak perlu ibadah, gak perlu ngumpul-ngumpul, ya. Karena buat saya Yesus sudah ada dalam hati saya. Keren sih. Tapi dia cuma dapatnya separuh, ya. Dia cuma hanya inginkan buat dirinya sendiri. Padahal ketika Yesus ada dalam kehidupannya, dia harus ada di dalam kumpulan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan mereka bisa melihat Yesus dalam hidupnya, dan hidup mereka bisa berubah. Nah, itu yang Tuhan inginkan dalam hidup. Itulah yang dikatakan orang yang berbahagia, ya, ketika dia bisa merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya. Dan hal yang ketiga, menjadi orang-orang yang berbahagia, kita harus menceritakan firman Tuhan, ya. Kita sudah baca firman Tuhan, kita sudah merenungkan untuk menguatkan kita. Tugas kita apa? Menceritakan. Kesaksian kita ceritakan kepada orang. Di tengah-tengah kondisi yang saat ini yang belum tahu kapan selesainya, ya, tetapi kita masih bisa berkata Tuhan baik, ya. Ketemu dengan teman-teman, ya, mungkin reuni dan lain sebagainya, kita masih bisa tertawa, ya, kita masih bisa menghibur orang. Ini menjadi sesuatu hal kelebihan anak-anak Tuhan ketika kita berharap kepada Tuhan. Ceritakan itu, ya, ceritakan apa yang pengalaman Bapak Ibu Saudara rasakan, sehingga mereka juga bisa mendengarkan, oh ternyata ada Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, yang dirasakan bukan hanya sekedar cerita, tetapi memang benar-benar dirasakan oleh orang tersebut. Nah, itu yang harus kita lakukan, ya. Di dalam Yesaya 55 ayat 10 sampai ayat yang ke-11, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya, ya. Jadi ketika kita cerita tentang kebenaran firman Tuhan, cerita pengalaman bersama dengan Tuhan kepada orang lain, Tuhan yang akan buat itu berhasil. Jadi nggak usah terlalu berpikir bagaimana caranya, ya. Pasti setiap kita suka yang namanya cerita, ya. Nah, kalau cerita itu kan nggak mesti diatur alurnya, apalagi kalau sama teman-teman, ya. Pasti kita akan cerita, ya, apa yang kita alami,
Dan disitulah kita bisa menceritakan Tuhan, menyebarkan kebaikan Tuhan. Ya, beberapa kali saya diundang di RPK untuk menjadi narasumber, menceritakan tentang siapa? Tentang Tuhan. Yang apa yang harus dilakukan? Apalagi saat ini generasi yang semakin hari semakin tidak menentu. Bagaimana cara kita menjangkau mereka? Ya, salah satunya ya lewat radio bisa, ya lewat sosial media. Nah, itu juga bisa dilakukan apapun. Jadi jangan hanya sekedar kita upload, kita cuma hanya sibuk di sosial media membicarakan hal-hal yang tidak penting. Nah, itulah yang harus dilakukan, ceritakan. Kemarin saya baru dapat cerita tentang lukisan termahal, ya, yang terjual, ya. Dan itu siapa yang menceritakan? Dari mereka. Kenapa kita tidak mengambil bagian? Ya, bahkan mereka sendiri bangga menceritakan itu, ya. Dan ketika mereka tahu bahwa lukisan Yesus itu dibeli dengan harga yang mahal dan dibeli oleh pangeran dari Arab Saudi, itu menjadi sesuatu yang luar biasa buat mereka, ya. Dan cuma masalahnya diceritakan oleh orang mereka, bukan dari kita. Nah, inilah makanya waktunya kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan apa aja yang kita bisa ceritakan. Karena itu juga pengalaman kita yang tidak disetting, ya, bukan settingan katanya di dunia maya yang ini settingan. Tidak, itu yang kita rasakan betul kebaikan kita. Kalau kita ada sampai saat ini semua karena pertolongan Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan juga berkata bahwa beritakan Injil, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, sampaikan itu yang kita ceritakan. Kalau memang ada waktunya untuk ditegur. Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu diajar, kita berikan pengajaran kepada mereka. Karena banyak sekali saat-saat ini mereka haus, mereka sedang mencari, mereka sedang ingin mencari tahu kebenaran yang sebenarnya, ya. Jadi oleh sebab itu tugas kita adalah cerita, pergi cerita, ya. Jadi kebahagiaan itu berbahagia, orang yang berbahagia itu dimulai dari ceritakan firman Tuhan, ceritakan tentang Tuhan. Jangan kita egois. Mereka mau tahu, ya. Mereka ingin tahu, tapi nggak tahu mau cari di mana, ya. Padahal ada mungkin dia ada di sekitar kita, ada di sebelah kita, ada di lingkungan kita, ya. Di dalam Roma 10 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15, di situ dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Ya, berarti nggak ada yang cerita sama orang tersebut. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar bahagia. Ya. Jadi yang diinginkan adalah supaya kita pergi menceritakan kemana? Di sekitar kita, keluarga kita, atau apa? Ya. Jadi bukan sesuatu yang sulit, ya, asalkan kita mau untuk kita pergi menceritakan. Sehingga dikatakan orang yang berbahagia, yang pada akhirnya di Mazmur 1 tadi, dia seperti pohon yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Daunnya bisa terlihat indah, ya, bagus, menjadi satu kesaksian, ya. Nah, itu yang dilihat pertama itu kan juga pasti buah dan daun itu menjadi sesuatu yang bisa dilihat, enak dilihat, ya. Itu menjadi kesaksian daripada pohon itu. Begitu juga kita, ketika kita menghormati Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, disitulah kita dikatakan orang-orang yang berbahagia, ya. Jadi bukan orang berbahagia itu diukur daripada kekayaan, ya, banyaknya uang, ya. Justru dengan banyaknya uang kita semakin pusing, ya.
apalagi kalau tidak diatur dengan baik, kita akan menjadi pusing dan itu akan menjadi sumber konflik. Nah, itulah sebabnya menjadi orang-orang yang berbahagia, lakukan ketiga hal tadi, ya, supaya ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita lakukan. Bahkan di 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, ketika kita mengatakan kita ada di dalam Dia, berarti kita wajib sama seperti Dia. Ada tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai ketika kita sudah mendapatkan kebahagiaan itu, kita hanya simpan untuk diri kita sendiri, tetapi kita mau bagikan kepada orang lain. Di dalam Mazmur tadi ayat 1, ayatnya yang keempat dikatakan, mereka orang fasik itu adalah mereka seperti sekam. Ayatnya yang kelima dikatakan mereka tidak tahan dalam penghakiman. Ayatnya yang keenam, mereka menuju kebinasaan. Firman Tuhan sudah mengatakan seperti itu. Tugas kita adalah hampiri mereka. Jangan sampai, jangan-jangan mereka nggak tahu apa yang mereka harus lakukan. Nggak ada yang pernah beritakan. Bahkan beberapa orang-orang yang baru kenal Tuhan, mereka berkata, kamu kurang adil, ya. Kenapa kamu sampaikan kebenaran ini, berita ini di akhir-akhir hidup saya, ya. Sementara masih banyak orang keluarga saya yang harus mendengar berita ini. Karena mereka tahu kalau mereka tidak dapatkan berita ini, di ayatnya yang ke-6 menuju ke kebinasaan. Nah, itulah tugas kita bersama, supaya kita boleh bergandengan tangan mengingatkan satu dengan yang lain bahwa ada tugas. Orang-orang yang berbahagia adalah kita pergi untuk menjangkau mereka, untuk merasakan kebahagiaan yang sama, karena mereka juga mempunyai hak untuk selamat. Mereka mempunyai hak juga untuk menikmati Tuhan dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat siang hari ini. Tuhan, kami percaya dalam segala keterbatasan penyampaian atau apapun juga yang kami dengar pada saat ini, kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan memberikan pengertian lebih lagi bagi setiap kami. Dan kami mau Tuhan disebut orang-orang yang berbahagia ketika kami boleh menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk jiwa-jiwa yang ada di luar sana Tuhan. Kami percaya Tuhan ada tempatkan kami di tempat ini di Sukapura. Kami percaya di Jakarta Utara dan sekitarnya Tuhan. Biarlah Tuhan pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi benih-benih yang boleh dirasakan, yang boleh bermanfaat bagi orang lain Tuhan, untuk hormat kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih meteraikan firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini Tuhan, menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus yang sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan, kadang-kadang kita firman Tuhan, amin. Haleluya. Terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat siang hari ini. Tapi daripada itu saya untuk kita semua berdiri, kita akan sama-sama terima berkat daripada Tuhan. Besar
mereka. Jika ada di antara mereka yang datang memberikan milikmu, Tuhan berkati dan berkati tangan-tangan yang sudah melakukannya. Karena firman Allah berkata lebih berkat memberi daripada menerima. Mereka akan terima berkat di dalam pekerjaan mereka, bisnis mereka, perdagangan mereka, usaha mata pencarian mereka. Mereka akan diberkati di sana oleh Tuhan. Ini doa kami. Berkati juga Tuhan anak-anak kami dalam pendidikan, berikan kesehatan dan kecerdasan bagi guru yang mengajar mereka, baik secara online atau offline. Tuhan akan memberkati lingkungan di mana kami beribadah, kami tinggal. Tuhan juga berkati. Biarlah hidup kami boleh terang, jadi terang dan garam Kristus di tengah-tengah kegelapan dan kebusukan dunia yang ada pada hari-hari ini. Inilah doa, inilah permohonan kami. Terima kasih banyak Bapak. Umat-umat yang berulang tahun pada minggu yang lalu, Tuhan berkati mereka dengan usia yang Tuhan berikan, napas yang Tuhan berikan. Mereka tahu kemana mereka harus mengembalikan ucapan syukur dan melakukan apa yang menjadi perintah dari pemilik napas kami ini. Terima kasih Bapak. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Nama Tuhan juga yang kami puji dan kami muliakan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak Sorga. Saat ini kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya.